terima kasih atensinya untuk masih nonton di Viola Tarot YouTube channel. Konten kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Harus ada intro dari saya jelasin. Karena begini, untuk readingan general life itu nggak bisa kartu hanya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, harus ada minimal, kalau dalam pengalaman saya itu minimal ada 7 kartu, dan itu pun bisa dibantu dengan Lenormand card ya untuk klarifikasi ya. Itu pun Lenormand card itu minimal sebenarnya harusnya 3, cuman karena tarotnya sudah 7, minimal 1 akan kita keluarin ya. General reading ini tentang segala aspek permasalahan kehidupan. Kenapa saya bikinin konten? Karena ada teman-teman beberapa lah ya, ada sekian lah yang bertanya tentang kenapa sih tentang percintaan melulu, kenapa sih tentang yang romantis terus gitu kan ya. Saya ingin mencoba sebenarnya respon dari teman-teman bagaimana. Oke, kali ini saya akan buatkan tentang general reading. Backgroundnya adalah karena banyak teman-teman juga yang merasa ya kan hidup gak cuma tentang cinta-cintaan doang kan gitu. Nah, jadi ada request tertentu dari teman-teman tertentu yang intens gitu, minta supaya di reading dong aspek kehidupan saya dari segala sisi, yang generalnya aja kan. Contohnya seperti kenapa sih saya nggak beruntung banyak banget di segala aspek, kayaknya masalah beruntun sekali, kenapa sih saya mau sukses saja susah gitu, kayaknya susah sekali, kayak sukses dalam percintaan, sukses dalam karir, sukses dalam pertemanan ya kan, bisnis saya kenapa stagnan, bahkan saya malah tutup gulung tikar gitu. Sabar teman-teman, semoga saya bisa membantu, paling tidak memberikan insight ya dan motivasi ya. Oke, semoga konten kali ini bisa membawa dampak yang baik untuk teman-teman. Apa yang positif silahkan diambil, yang tidak berkenan saya mohon maaf, bisa untuk di skip atau dibuang saja gitu. Tapi saya juga mohon jika memang berkenan bisa membawa YouTube ini, tayangan-tayangan di YouTube saya ini membawa dampak yang positif, dampak yang baik. Saya sangat senang sekali kalau teman-teman mau berkenan subscribe, like, share, dan juga komen. Saya selalu akan berusaha dengan sangat untuk merespon setiap komenan dari teman-teman yang hadir di situ gitu. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya, jangan pernah bosan, sama-sama mendoakan semoga semua teman-teman bahagia, sehat walafiat, dan selalu dipenuhi kemudahan, kelancaran dalam hidupnya. Oke, selamat menonton tayangan-tayangan dari Viola Tarot. See you on another side. Halo, ketemu lagi di YouTube channel Viola Tarot. Kali ini dengan konten yang beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian sudah lihat intro tadi sebelumnya, ya betul, kita akan melakukan reading tentang general life ya. Untuk general life seperti biasa kita ada 3 file di sini. File pertama dengan logo Among Us warna pink, Among Us pink ya. Kemudian file kedua dengan kata-kata mutiara feeling good, like I should. Dan juga file ketiga tentang winner. Ya, mudah-mudahan kalian semua menjadi pemenang dalam hidup ini. Kemudian juga dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu merasa oke, merasa good gitu ya. Ya, seharusnya kalian itu mendapatkan apa yang menjadi impian kalian ya, dengan bahagia, dengan cara yang oke, good lah pokoknya ya. Kalau untuk kenapa pakai ini, kenapa logo Among Us warna pink ya, karena pink itu kayaknya lebih eye catching gitu ya nggak sih. Tapi ya terlepas dari itu semua, silahkan teman-teman pilih dari file-file ini mana yang meng-attract mata kalian, supaya energi kalian saling sinergi. Jadi silahkan kalian pilih tanpa melihat warnanya atau apapun, kalian pertama kali ke trigger untuk memilih file yang mana supaya kita bisa ambil readingan kali ini ya. Dalam readingan kali ini kita akan mengambil 7 buah kartu dengan bantuan kombinasi combo dari Lenormand card 1 kartu. Oke, jadi total akan ada 8 kartu. Semoga resonate, semoga relate ya. Silahkan memilih teman-teman. Teman-teman memilih file nomor 1 dengan hiasan aksesoris Among Us warna pink yang eye catching ini ya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kemudian kita akan tebar kartunya. Kita akan ambil 7 kartu dari sini ya. Oke, kita ambil 1 kartu dari sini, kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat, kemudian kelima, kemudian keenam, dan terakhir ketujuh. Ya, kita rapikan sisa kartu tarot yang lainnya. Kita taruh di sini. Kita akan tata dan susun ya kartu-kartu tarotnya ya. Kartu pertama di sini, kartu kedua di sini, kartu ketiga di sini, kartu keempat di sini, kartu kelima di sini, kartu keenam di sini, dan kartu ketujuh di sini ya. Oke, kita rapikan dulu.
menata dan menyusun kartu-kartu tersebut. Kita akan buka satu persatu ya. Kartu yang pertama di sini akan menjelaskan sebenarnya masa lalu kamu tuh sepertinya seperti apa sebenarnya ya. Oke, kita buka. Oke, ternyata ada Queen of Cups. Jadi sebenarnya masa lalu kamu itu penuh dengan emosional ya, penuh dengan perasaan yang berkecamuk sebenarnya. Jadi pas life kehidupan kamu sebelumnya, bisa jadi saat kamu kecil, saat kamu remaja dan menginjak dewasa, itu banyak sekali keterkaitan emosional dalam hidup kamu ya. Karena di sini disimbolkan oleh sesosok perempuan, ini ada bisa jadi kemungkinan besar adalah bisa jadi ibu kamu atau peran seorang perempuan dewasa yang mempengaruhi hidup kamu, pertumbuhan tumbuh kembang kamu, cara berpikir kamu, bagaimana cara memandang kehidupan ini seperti apa, dan cara kamu menanganinya itu kamu banyak sekali dipengaruhi, mungkin diajari oleh sesosok perempuan ini. Bisa jadi ibu kamu, bisa jadi pengasuh perempuan kamu, bisa jadi nenek kamu, bisa jadi saudara tua perempuan kamu ya, atau bisa jadi seseorang perempuan yang punya sosok secara emosional kuat dalam hidup kamu. Dan biasanya perempuan ini sangat dekat lekat dengan perasaan ya, terlepas dari siapapun orangnya. Yang jelas dia menghadapi segala sesuatu itu lebih condong ke perasaan, menyelesaikan masalah memandangnya dengan emosional, bukannya emosi marah-marah, tidak, tapi secara emosional gitu loh. Energinya tuh lebih ke feminim di sini ya kan. Apalagi di sini cups itu kan elemen water, elemen air ya. Jadi mengalir akan beradaptasi sesuai dengan tempatnya, cawannya gitu. Kalau misalkan cawannya bentuknya kotak ya kan, dia berpikirnya secara kotak, jadi fleksibel. Nah, tapi kecenderungannya orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini, dia biasanya itu kurang punya pendirian ya, kurang kuat pendiriannya. Jadi bisa untuk ada tendensi kecenderungan akan goyah jika dia disulut dengan sesuatu yang emosional ya, seperti itu, terpancing ya. Jadi biasanya mudah kepancing gitu loh. Nah, tapi sosok yang penyayang, yang lemah lembut, dibilang penyabar nggak juga, karena tergantung cawannya tadi ya. Jadi masa lalu kamu ini penuh dengan keterikatan emosional. Emosional itu nggak selalu marah-marah loh. Orang yang banyak diam, kita nggak tahu dalamnya tuh banyak berkecamuk perasaan apa ya. Ini setidaknya merepresentasikan bagaimana masa lalu kamu ya. Oke, kita akan coba lihat kenapa masa lalu kamu seperti itu. Inilah kita akan jelaskan latar belakangnya apa. Kita akan buka. Oke, ternyata Nine of Pentacles. Oke, latar belakang secara emosional itu di sini kamu terkait berhubungan dengan biasanya ini kan Pentacles itu unsur tanah ya, jadi earth. Jadi ini lebih ke faktor tangible. Bisa jadi keuangan, kemudian perhatian ya, secara kenyamanan, secara batin ya kan, secara perhatian. Tapi di sini karena Nine of Pentacles dalam masa lalu kamu itu lekat berhubungan dengan uang. Tapi biasanya kalau kartu Nine of Pentacles keluar, itu biasanya apapun permasalahan yang di masa lalu kamu terjadi, itu biasanya terkait dengan masalah, biasanya ya, keuangan. Biasanya masalah keuangan. Bisa jadi kamu berkecukupan secara keuangan, jadi kalau ada masalah selalu diselesaikan dengan unsur-unsur uang. Atau bisa jadi karena kamu malah justru kekurangan uang, ya kan? Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Jadi kartu ini itu melibatkan tentang keuangan. Jadi emosi kamu pada masa lalu itu lebih condong tentang berkaitan dengan keuangan. Bisa jadi, sekali lagi saya ulangi, bisa jadi karena kamu berkelimpahan keuangan, atau mungkin kamu malah justru sebaliknya, kekurangan keuangan. Oke, itu adalah latar belakang dari masa lalu kamu kenapa bisa muncul seperti itu. Kemudian di kartu yang berikutnya adalah present time. Jadi saat ini apa sih yang sebenarnya kamu sedang hadapi, masalah hidup kamu. Oke, kita lihat, oh ternyata Ace of Cups, lagi-lagi Cups. Cups itu berhubungan dengan emosional ya kan, lebih kepada perasaan, lebih kepada intuisi. Tapi ini adalah Ace. Ace itu adalah sesuatu kabar gembira sebenarnya. Jadi saat ini itu kamu tuh punya peluang-peluang besar yang terkait dengan emosional, dengan kenyamanan. Jadi posisi kamu saat ini itu lebih intens, itu tentang keterikatan emosional. Bisa jadi tentang pekerjaan, bisa jadi tentang keluarga, bisa jadi tentang apapun. Tapi dalam keseharian kamu 1 kali 24 jam itu rata-rata tuh kamu banyak pikiran tentang emosional. Jadi lebih ngebatin, bukan pikirannya, lebih ke batin kamu, lebih kepada hati kamu. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya bagus sebenarnya ya. Kalau kamu lihat tuh gambarnya cantik banget kan. Sebenarnya masalah kamu yang terjadi hari ini pada masa sekarang itu berhubungan dengan emosional. Emosional itulah yang bisa membuat kamu bahagia. Keterkaitan emosional itu pun juga yang bisa membuatkan kamu goyah, berkecamuk, atau merasa insecure gitu loh ya. Coba kita lihat dari kartu selanjutnya, yaitu sebenarnya apa sih halangan kamu saat ini ya. Sebenarnya apa halangan atau obstacle, rintangan kamu yang menjadi halangan saat ini. Oke, ternyata Three of Swords. Sword itu adalah pikiran ya, logik, intelektualitas. Dan ini kalau kamu lihat kartu patah hati itu ada di sini. Jadi kamu itu ketakutannya kamu akan dikecewakan oleh orang.
tidak melulu tentang percintaan ya, tapi bisa di percintaan iya, di karir iya, dikhianati oleh orang yang kamu percayai, itu bisa jadi orang dalam keluarga, kemudian circle pertemanan kamu, atau kongsian partner bisnis kamu. Jadi kamu tuh punya ketakutan, kamu takut dikhianati orang, dikecewakan oleh orang, dimanfaatkan oleh orang ya. Jadi lebih kepada bermain di ranah thought, di ranah pikiran kamu. Jadi kamu tuh yang menjadi rintangan itu adalah pikiran kamu sendiri, kayak kamu tuh banyak seujonnya sama orang ya. Bisa jadi ini terkait dengan masa lalu kamu yang berhubungan dengan uang. Kan uang itu kan bisa jadi masalah kepercayaan juga ya. Jadi bisa jadi hidup kamu itu saat ini itu kamu ketakutan karena masalah kepercayaan dengan orang ya. Kepercayaan dalam menaruh perhatian, investasi ya kan. Secara investasi kan bisa uang, bisa perasaan, bisa juga relationship ya. Jadi kamu punya ketakutan, tapi dari pikiran kamu tuh takut sekali akan dikecewakan, dimanfaatkan, bahkan dikhianati oleh siapapun. Bisa pasangan kamu, keluarga, teman, atau teman kantor, bos kamu, manajemen kantor kamu, atau juga bisa jadi pertemanan atau partner bisnis kamu ya. Oke, kita akan lihat di masalah tentang ketakutan kamu sebenarnya apa. Beda ya dengan dengan kartu yang sebelumnya. Ini adalah halangan kamu. Sebenarnya fear atau ketakutan kamu tuh apa sebenarnya yang menyebabkannya ya, yang bisa kamu tuh bisa jadi punya pikiran, punya beban ya kan. Kita cek. Oke, ternyata adalah Seven of Swords. Jadi Seven of Swords itu berhubungan dengan pikiran juga. Seven of Swords itu kamu tuh ini kuat ya. Jadi ini sama ini relate. Jadi berhubungan dengan sword. Kamu tuh di sini kamu lihat sendiri, Seven Sword ini seperti orang licik ya. Dia tuh memegang pedang itu memegang 5 pedang yang ada di sakunya seperti seorang pencuri gitu. Sedangkan duanya lagi itu ini di sini tuh ditinggalkan. Tapi di sini kamu lihat di sini ada semacam kubah atau tempat orang gitu ya. Dia kayak seperti seolah-olah sedang mencuri gitu ya. Padahal sebenarnya kartu ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa ketakutan kamu adalah kamu itu nggak gampang kamu tuh takut sekali memberikan sesuatu ya. Sesuatu itu bisa jadi kepercayaan, modal bisnis, kemudian tanggung jawab. Kamu tuh punya kecenderungan jadi apa-apa tuh kamu kerjakan sendiri. Kamu takut kalau kamu misalkan investasi ke orang, misalkan mengajarkan ilmu, kamu takut dia malah akan menyaingi kamu gitu loh. Jadi di sini kamu bermain dengan logik kamu sendiri bahwa ada trust issue di sini ya kan. Bisa jadi juga nggak cuma partner bisnis tapi ke percintaan juga, ke keluarga juga. Jadi ini lebih kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tuh kurang bisa untuk untuk lebih percaya sama orang. Inilah ketakutan kamu tentang kepercayaan, tentang takut akan ditinggalkan juga, takut akan dimanfaatkan oleh orang juga. Nah, sekarang kita akan melihat dari kartu ini, kamu bisa tahu ketakutan kamu tuh apa. Nah, sebenarnya kamu juga, setiap orang itu punya potensi kebaikan, potensi talenta atau kelebihan yang diberikan oleh semesta alam atau Tuhan ya, if we want to say like that ya. Sebenarnya mungkin kamu tidak sadari bahwa kamu tuh punya amunisi yang disiapkan oleh semesta itu apa ya, untuk jadi modal kamu menjalani kehidupan ini. Oke, kita lihat. Ternyata tuh, oh my god, this is really relevant and this is a very super good card. Strength. Lihatlah di sini kartu ada seorang perempuan dengan infinity mark di atas kepalanya, dan ini seorang perempuan. Perempuan ini lekat dengan feminine energy yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, ya kan, kemudian tahu cara bertutur kata yang baik. Dan dia bisa menaklukkan seekor singa yang si Raja Rimba, ya kan. Di konten sebelumnya kan ada juga saya menerangkan tentang kartu strength ini seperti apa ya, bisa teman-teman cek di konten-konten saya sebelumnya. Nah, kalau kartu ini keluar, sebenarnya tanpa kamu sadari kamu tuh punya talenta, kekuatan, resistensi itu diri ya, baik secara pikiran, perasaan. Kamu punya daya tahan yang kuat sekali dalam menghadapi segala rintangan. Tanpa kamu sadari, ini adalah bekal yang disisipkan di dalam diri kamu oleh Tuhan atau oleh semesta ya. Kalau Tuhan mungkin kamu rasa terlalu berat bahasanya, saya ganti jadi semesta atau universe ya. Jadi di sini kamu tuh tanpa kamu sadari, coba deh kamu ingat-ingat, kenapa sampai detik ini kamu selalu bisa survive? Kenapa kamu bisa selalu bertahan? Kenapa kamu bisa melakukan A sampai Z ya, jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, selalu apapun masalahnya, walaupun kamu kira kamu susah untuk sukses, kamu merasa selalu terintangi, apa yang kamu inginkan tidak terjadi. Tapi kenapa? Coba dipikirkan, kenapa kamu selalu made it through the day? Kenapa kamu selalu selamat sampai di titik ini pun kamu masih bisa berdiri? Karena ternyata ada talenta atau Tuhan yang kasih buat kamu itu kekuatan daya resistensi kamu yang tinggi ya. Oke. Ini adalah sesuatu yang harus kamu sangat-sangat syukuri, karena ini tidak akan lekang oleh waktu. Kamu ini sampai kapanpun seumur hidup, talenta ini sudah disematkan oleh Tuhan untuk kamu. Jadi Tuhan itu sudah sangat baik dan sangat adil. Dari segala nasib atau takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kamu dikasih sesuatu hal seperti ini, strength. Jadi Tuhan itu memang benar-benar maha adil ya. Oke, kita akan lihat kartu ketujuh ini dari tarot yang mengisyaratkan tentang masa depan kamu, potensi kecolongan seperti apa. Tapi kita akan buka dengan dengan mawas diri ya, bahwa jangan jadikan patokan masa depan kamu ini adalah sesuatu yang final atau sesuatu yang pasti, tidak. Ini hanya menceritakan, mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kemungkinan dari energi yang kamu sampaikan lewat kartu pilihan pile pertama ini ya. Kita akan coba cek. Oke, ternyata Five of Wands. Oke, di masa depan kamu punya kecenderungan akan banyak konflik dengan eksternal kamu. Akan bisa jadi kamu akan punya potensi yang sangat
sangat jelas terlihat kamu akan sering berselisih paham, kamu akan sering mendapatkan persaingan-persaingan, karena ini adalah never ending war. Jadi kamu akan berperang dengan banyak hal ya. Tapi bukannya perang secara fisik ya kan, bisa jadi kamu akan bertarung secara politik, secara batin, secara perasaan, secara pemikiran dengan orang lain ya kan. Tapi juga jangan lupa satu hal. Kenapa? Bisa jadi semua itu berawal dari karena kamu punya pertempuran dengan diri kamu sendiri yang belum selesai. Maka sebelum kamu bisa mengconquer the world, mengkonquer dunia ini, tolong taklukkanlah diri kamu sendiri ya. Kamu harus bisa menjadi orang yang sangat sabar, kamu harus bisa menjadi orang yang sangat ulas asih terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus tahu bagaimana menjaga tubuh kamu. Mulailah dengan tidur tepat waktu, tidur yang cukup, makan yang baik, minum yang baik, hindari hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kamu. Begitu juga dengan aspek spiritual, kamu juga harus rajin beribadah, kamu rajin berdoa, rajin menyebut nama Tuhan. Kenapa? Supaya meminimalisir potensi Five of Wands ini. Ini adalah hanya rambu-rambu atau wanti-wanti bahwa kalau kamu terus untuk menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan ya kan, kamu akan menghadapi di masa depan itu potensi konflik dengan orang lain ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, tapi coba kita tanya Lenormand card bagaimana mengantisipasi supaya hal ini bisa dihindari atau diminimalisir. Oke, kita ambil kartu Lenormand card ini satu, kita ambil dari tengah. Oke, kita buka. Oke, this is the cross ya, the cross. Kalian bisa lihat di sini, conviction, suffering, burden. Oh my god, this is not a really good card. Tetapi karena ini adalah kartu pertanyaan positif, jadi kita akan artikan seperti ini ya teman-teman. Kenapa hal itu akan terjadi? Karena dari diri kamu itu merasa selalu berpikiran bahwa kamu adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kamu merasa adalah salah satu orang yang paling tidak beruntung di dunia ini. Kamu selalu merasa bahwa kamu selalu terbebani dengan apapun. Bisa jadi kamu terbebani oleh masa kecil kamu, oleh kegagalan orang tua kamu dalam mendidik kamu atau menyediakan fasilitas apapun yang kamu butuhkan dalam tumbuh kembang kamu saat kamu kecil sampai dengan sekarang dewasa ya. Tapi ingatlah bahwa tidak ada orang lain yang boleh disalahkan ya. Memang distraction atau gangguan bisa terjadi dari keluarga kamu, dari pertemanan kamu, dari lingkungan kerja kamu, atau teman-teman semasa kamu dari waktu kamu kecil sampai kamu dewasa sekarang. Tapi ingat, itu tidak bisa dijadikan alasan kenapa kamu diberikan. Ini sebenarnya ini adalah kartu pengingat kepada kamu. Jangan terfokus kepada suffering and burden ya. Jangan kamu merasa seperti itu. Jangan babak belurkan diri kamu sendiri. Kamu harus banyak-banyak bersyukur ya kan. Banyak orang di luar sana yang tidak beruntung ya. Kalau kamu merasa tidak beruntung saat ini, banyak orang lain yang jauh lebih tidak beruntung. Hanya saja tidak terpublish karena di media sosial sekarang lebih banyak orang pengen melihat orang-orang yang flexing, orang-orang yang bagus-bagus aja di hidupnya. Ingat ya, tampilan yang ada di media sosial apapun platformnya itu guaranteed 99% it's not the real deal ya. Jadi kalian harus benar-benar mensortir tayangan apapun di zaman canggih sekarang. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar itu harus kamu filter ya. Jangan lagi dengan beban hidup kamu yang terjadi sekarang kamu tambah-tambahin ya dengan iri dengki atau tidak suka dengan apa yang kamu lihat di tonton. Jadi kamu tuh kayak pelarian melihat hal yang bagus. Bukannya tidak boleh melihat hal-hal yang bagus. Jika hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus itu bisa memotivasi kamu menjadi kamu lebih semangat menghadapi cobaan atau rintangan atau challenge dalam hidup ini, that's a good thing. Tapi kalau misalkan dengan melihat kepalsuan yang disajikan di media internet seperti saat ini yang sangat masif, tapi kamu malah jadi kamu jadi punya pikiran buruk sama orang ya kan, janganlah seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Jadi di sini kartu Lenormand mengindikasikan bahwa kamu tuh sangat menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, menyalahkan apa-apa yang menjadi hal. Kenapa kamu fokusnya ke situ? Kamu dikasih akal, kamu dikasih pikiran ya. Ingat, binatang, iblis itu tidak dikasih akal. Tapi Tuhan dengan segitu sangat sayangnya, maha baiknya kepada kita, dia memberikan akal kepada kita. Artinya apa? Kamu harus pintar-pintar untuk mencari dirimu ya. Jadilah teman baik untuk dirimu sendiri. Kemudian kamu juga harus mulai mensortir orang-orang yang malah menambah ribet hidup kamu. Kamu tetap harus nice kepada orang lain. Ingat, nice sama kind itu beda. Kamu boleh untuk nice kepada orang lain karena banyak orang yang nice, tapi tidak semua orang itu kind. Kind itu tanpa ada embel-embel background kenapa kita mau baik sama orang, tidak. Tapi kalau nice itu rata-rata dijadikan hanya topeng. Kenapa? Karena nggak enak sama orang. Kita harus nice sama orang, tapi belum tentu orang itu kind sama kita. So be nice and kind to yourself. Kamu boleh nice sama orang, tapi be kind sama orang-orang yang kind juga sama kamu ya, yang membawa dampak positif pada kamu. Jangan lupakan orang-orang yang pernah baik sama kamu. Ingat, nasib itu di tangan kita, tapi takdir itu di tangan Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak akan merubah
nasib suatu kaumnya kalau kita sendiri itu membabak beluri diri kita sendiri. So, motivate yourself. Remember, you are your own very best friend. Oke? Buat teman-teman yang memilih file nomor 1, apapun yang terjadi di hidup kamu sekarang, misalkan kurang beruntung, saya ikut prihatin. Tapi ingatlah, saya mendoakan segala hal yang terbaik untuk teman-teman. Tuhan itu maha adil, maha baik. Semoga Tuhan akan memberikan banyak keberuntungan dan jalan keluar untuk teman-teman yang sedang hadapi saat ini. Ingat, nafas kita masih ada, berarti Tuhan masih berkenan untuk memberikan banyak sekali rezeki dan berkahnya untuk kita. Hanya saja mungkin kita sebagai manusia biasa kadang kita suka lupa. Maka dekatkanlah diri kita sendiri kepada Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin Tuhan sayang sama kita. Oke? Bagaimana Tuhan supaya sayang sama kita? Bikin Tuhan suka sama kita. Bagaimana dengan kita baik terhadap diri kita sendiri? Kita awali dengan baik terhadap diri kita sendiri. Oke? Sayangi tubuh kita, sayangi pikiran kita, sayangi batin kita sebelum kita menyukai atau menyayangi, mencintai orang lain. Ya nggak sih? Ya kan? Oke, semangat terus teman-teman. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan, menonton file pertama. Untuk teman-teman yang memilih file kedua dan ketiga, stay tune. Ternyata kalian memilih file nomor 2. File nomor 2 ini dengan dengan aksesoris kata-kata feeling good like I should. Ya, betul. Kalian harus tetap berperasaan baik ya kan, supaya ya itulah yang harus kalian terapkan supaya menjalani kehidupan ini dengan semangat. Oke, sekarang kita akan shuffle kartunya untuk file kedua ini dengan kartu-kartu yang shimmering splendid golden ini. Oke, kita tebarkan, kita ambil 7 kartu ya. Kita ambil 7 kartu, kira-kira yang mana? Oke, kartu pertama, kartu kedua, kemudian kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam, kemudian kartu ketujuh. Oke, kita akan bereskan dulu sisa kartu sisanya. Kita put this aside. Ini kartu pertama, kemudian ini kartu kedua, kemudian ini kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam, dan kartu ketujuh. Oke, kita akan buka satu persatu ya. Kartu pertama ini menjelaskan tentang saat masa kamu kecil, past tense kamu ya, di kehidupan ini, di masa lalu kamu dari kamu kecil, remaja ya kan, itu apa sih sebenarnya latar belakang kehidupan kamu saat itu, seperti apa? Oke, ternyata di sini Ace of Pentacles. Kalau dilihat dari sini sebenarnya kehidupan kamu itu cukup sangat lah ya berkecukupan dalam hal segi materialistik. Jadi kamu secara keuangan, secara finance, secara kebutuhan waktu diberikan cukup oleh orang tua kamu, perhatian juga cukup lumayan nyaman. Dan sebenarnya kalau kartu ini keluar tidak ada hal yang yang buruk banyak terjadi gitu loh. Banyak hal-hal yang sangat menguntungkan, sangat memberikan benefit ke dalam hidup kamu yang berkecukupan lah intinya ya. Oke, kita akan lihat kenapa bisa kamu sangat berkecukupan. Latar belakangnya apa? Oke, ternyata Ten of Wands. Jadi Ten of Wands ini adalah tentang beban hidup ya, tentang hampir-hampir tidak bisa memikulnya gitu, sangat berat. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini sebenarnya background dari hidup kamu yang dulu itu bisa jadi kemungkinan keluarga kamu itu sangat struggle ya, sangat tidak pernah patah semangat dalam menjalani mengarungi hidup. Jadi bisa jadi kalau kartu ini keluar sebagai background padahal kartu kamu tuh bagus, berarti ini orang tua kamu ya, atau misalnya keluarga kamu itu sangat bekerja keras dalam banyak tekanan, dalam banyak challenge dalam hidup mereka sukses bisa memberikan kehidupan yang layak untuk kamu gitu. Ini bisa digeneralisasikan atau bisa diambil kesimpulan bahwa mungkin saja kamu yatim piatu, atau misalkan kamu juga hanya anak yatim, atau kamu juga anak piatu gitu kan, atau bisa jadi lengkap keluarga kamu. Yang jadi intinya adalah siapapun yang membesarkan kamu sampai dengan sekarang itu penuh dengan perjuangan hidupnya, sehingga kamu bisa mendapatkan lumayan berkecukupan dalam kehidupan, nyaman lah ya secara kebutuhan. Jadi tidak ada kekurangan yang begitu nggak terlalu pusing gitu dalam menjalani masa lalu kamu, masa kecil kamu ya. Jadi kalau bisa dilihat keluarga kamu itu keluarga yang cukup bekerja keras dan sukses dalam bidangnya ya. Oke, sekarang kita akan lihat di kartu berikutnya. Saat ini secara general kehidupan kamu seperti apa? Kita buka kartunya. Well, di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords ini kalau kamu lihat di sini adalah seorang kesatria yang sedang dalam speed tinggi ya. Kalau kita lihat kudanya juga berlari ya, dan seorang kesatrianya ini sedang memamerkan pedangnya. Jadi pergerakan kartu itu sangat tinggi speednya. Jadi
kehidupan kamu saat ini lumayan sedang membawa kamu dalam ke arah yang kamu sedang, intinya sebentar, kamu tuh sedang dalam speed yang tinggi dalam menjalani hidup ini. Kamu penuh dengan thoughtful, penuh dengan ide-ide, penuh dengan cara-cara. Kamu tidak kehabisan ide untuk menjalani kehidupan ini. Kamu sangat semangat menjalani kehidupan sekarang. Seperti lagi semangatnya gitu, mengarungi, mengeksplor kehidupan kamu saat ini. Bisa jadi karena kamu memiliki sebuah tanggung jawab, kamu memiliki kemauan keras, bisa jadi untuk membuktikan kepada diri kamu sendiri bahwa saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri gitu loh. Terlepas dari, misalkan dari kartu ini kan dijelaskan bahwa kamu secara berkecukupan secara ekonomi, kenyamanan, tapi kamu ingin membuktikan kepada diri kamu sendiri bahwa saya bisa untuk berdiri di atas kaki saya sendiri, tidak mau berada dalam bayang-bayang siapapun yang membesarkan kamu hingga saat ini gitu. Jadi di sini kartu yang baik ya, kamu ketipikal bukan orang yang manja. Dalam artian itu kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu bagaimana metode dan teknisnya, bagaimana untuk jadi sukses atas diri sendiri dengan nama sendiri gitu ya. Ini kartu yang bagus ini. Nah, sebenarnya kalau kita sebenarnya dari sini kita akan melihat nih, sebenarnya walaupun kamu punya semangat juang yang tinggi, apa sih yang membuat rintangan kamu sebenarnya ya, sampai kamu tuh punya speed sebesar ini ya. Kita lihat. Oke, ternyata Two of Cups. Jadi ini tuh versi kecilnya dari Major Arcana The Lovers ya. Ini kan mirip sekali dengan energinya itu mirip dengan Major Arcana yang The Lovers. Nah, ini adalah Two of Cups. Two of Cups ini kalau kamu lihat ada dua orang laki, sepasang kekasih ya, yang ada agreement di sini, ada komitmen di sini ya kan. Apalagi ini Cups. Cups itu berhubungan dengan emosional, intuisi, dan two ini secara numerologi itu adalah suatu dualitas, itu sesuatu yang take and give, sesuatu keselarasan, keseimbangan ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu tuh sedang ada upaya yang segitu kerasnya. Bisa jadi kamu sedang melakukan upaya yang dengan speed tinggi dan kecepatan tinggi ini ingin membuktikan kepada kepada seseorang. Bisa jadi calon pasangan kamu di masa depan kamu, atau bisa jadi karena kamu punya janji dan merasa bertanggung jawab untuk membuktikan. Bisa jadi kamu punya janji kepada orang tua kamu, kepada keluarga besar kamu, kemudian tapi kalau ini keluar biasanya ya, generalnya itu kepada calon pasangan hidupnya, atau yang sudah berkeluarga sekarang itu biasanya ingin membuktikan kepada pasangan hidupnya bahwa saya serius dalam ingin mewujudkan komitmen yang sudah pernah saya lontarkan, saya ucapkan sebelumnya gitu ya. Jadi relate ya. Nah, ini kamu punya ketakutan jika saja kamu tidak dapat memenuhi komitmen tersebut ya. Kamu punya ketakutan itu. Jadi kamu tuh harus dalam skala yang sangat semangat sekali untuk mengejar impian itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat sebenarnya kamu punya ketakutan ya. Jadi ini bukan ketakutan, tapi lebih ke obstacle ya. Kamu tuh takut akan tidak terpenuhinya janji ya kan, tidak terpenuhinya komitmen yang sudah kamu buat sendiri kepada orang yang kamu sayangi, kamu cintai. Nah, kalau di kartu ini lebih kepada fear atau ketakutan ya. Kita akan lihat. Oke, Six of Cups. Sebenarnya ini kartunya ini adalah sesuatu yang bagus sekali, tetapi hanya saja pertanyaannya itu kan lebih kepada negatif ya. Jadi kalau dikeluar kartu Six of Cups, artinya tuh kamu punya ketakutan bahwa impian kamu itu tidak terwujud. Takutnya kalau kamu tidak dengan semangat, dengan speed yang tinggi, dengan kerja keras ya, dengan etos kerja yang sangat in the maximum bar, itu kamu tuh takut tidak terwujud impian kamu ini. Kalau kamu di sini tuh Six of Cups itu ada sepasang anak kecil yang sedang memberikan vas bunga. Ini kan sesuatu yang sangat indah ya kita lihatnya. Ini biasanya tuh nostalgia, masa kecil yang bahagia. Tetapi di sini ada seorang laki-laki yang sepertinya sedang malah justru bergerak berlawanan arah. Jadi kalau kartu ini keluar sebenarnya itu kamu takut ya, ada ketakutan bahwa tidak terwujudnya gitu, takut bahwa kenangan janji tersebut itu akan hilang, akan pudar, akan musnah gitu loh. Jadi inilah ketakutan kamu tuh punya ketakutan, aduh saya jangan sampai tidak terwujud gitu loh ya. Sekarang apa sih yang bisa memotivasi kamu supaya kamu tuh tidak perlu takut ya kan? Dan bagaimana supaya kartu ini kan, nanti kartu selanjutnya yang akan kita buka adalah kartu gift atau talenta yang Tuhan berikan kepada kamu tuh dalam bentuk apa gitu, supaya kamu bisa meminimalisir ketakutan kamu, rintangan kamu dan juga ketakutan kamu. Oke, kita lihat di sini kartunya adalah The Emperor. Oh my god, this is a really good card.
kamu memiliki, ini adalah kartu Major Arcana dan The Emperor, artinya raja ya, si penguasa, si pengatur yang paling tinggi ya. Nah, kalau the Emperor ini keluar, artinya itu Tuhan semesta atau alam semesta ini, the universe itu sudah memberikan sebuah hadiah di dalam hidup kamu yang disisipkan ke dalam hidup kamu, ke dalam tubuh kamu, ke dalam pikiran kamu, ke dalam batin kamu, bahwa kamu adalah seorang pemimpin. Dan pemimpin di sini adalah tidak ecek-ecek ya. Jadi kamu tuh bisa untuk memimpin diri kamu sendiri, segitu kamu kerasnya kepada diri kamu, bahwa ini kelihatan bahwa kamu orang yang disiplin. Kamu nggak suka yang namanya membuang-buang waktu, kamu nggak suka yang namanya mengulur-ngulur waktu. Semua ada strukturnya, semua ada aturannya, semua ada pakemnya gitu loh. Jadi kelihatan bahwa di sini tuh kamu agak kaku ya, kaku dalam hal yang baik ya. Jadi kamu tuh bisa mendisiplinkan diri kamu sendiri karena kamu tuh punya goals, punya tujuan yang sangat-sangat bagus dalam hidup kamu. So kalau kamu misalkan punya rintangan yang seperti hal ini dan juga ketakutan seperti ini yang tadi sudah dijelaskan, ingatlah bahwa kamu sudah diberikan bakat kepemimpinan di dalam diri kamu. Jadi kalau suatu saat misalkan kamu sedang patah semangat, ya kan, kamu sedang lagi capek, it's okay to rest. Gak apa-apa kok untuk istirahat sebentar. Bukan berarti kamu istirahat terus kamu menyerah, tidak ya. Kadang hidup itu tidak bisa diprediksi ya. Kamu harus banyak-banyak bersyukur dan mengingat bahwa saya adalah pemimpin hidup saya sendiri. Bagaimana saya bisa memimpin orang lain atau pasangan hidup saya jika saya tidak bisa memimpin diri saya sendiri? Yakinlah, percaya dirilah, karena The Emperor ini mempunyai tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, yang paling tinggi. Jadi seharusnya kalau kamu misalkan lagi capek, ya boleh kamu istirahat sebentar, healing sebentar, nanti boleh lanjut untuk berjuang kembali. Oke? Jadi sadarilah bahwa kamu memiliki bakat kepemimpinan dari semesta. Oke? Sekarang kita akan lihat kartu berikutnya, yaitu masa depan kamu mempunyai kecenderungan seperti apa. Oke, ternyata The Hanged Man. Oke. Well, kalau ini keluar, ini adalah kartu yang sebenarnya suatu kontradiktif ya. Jadi kalau kartu ini agak tricky sebenarnya kalau kartu ini keluar, padahal itu adalah harapan masa depan ya. Jika masa depan kamu itu akan punya, ini saya kasih tahu lugasnya aja ya. Bisa jadi kemungkinan besar bahwa masa depan kamu itu tidak 100% seperti yang kamu harapkan. Kenapa? Karena kalau kartu Hangman ini keluar mengindikasikan bahwa malah akan terjadi sebaliknya. Nah, kalau kartu ini keluar artinya apa? Sebenarnya universe ingin menyampaikan pesan kepada kamu bahwa kamu boleh berusaha, kamu boleh percaya diri, tapi ingat, semua ada kadarnya. Tidak boleh juga dan tidak bagus juga misalkan kamu tuh terlalu percaya diri, overconfidence bahwa hal itu akan kejadian 100%, tidak. Ingat bahwa ada saja hal-hal halangan yang bisa jadi di luar prediksi. Kenapa? Karena kamu adalah manusia biasa. Adalah suatu hal yang sangat bijaksana dan sangat bagus sekali. Kamu punya tujuan hidup, kamu tahu cara mengejarnya, dan kamu memiliki action, dan kamu punya konsistensi dan daya resistensi yang tinggi ya. Itu bagus karena itu sudah pasti akan membawa kamu step by step ke tujuan yang kamu inginkan. Tapi tarot ini menginformasikan jangan terlalu overconfidence. Ingat ya, ingat bahwa jangan terlalu terlalu percaya diri, nggak boleh ya. Ingat bahwa ada Tuhan yang tahu segalanya, ada semesta, alam semesta yang paling tahu terbaik untuk kamu dan hidup kamu. Jadi tugas kamu adalah berusaha, berdoa ya, terus konsisten dengan apa niat baik yang kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu. Misalkan kamu ingin berkecukupan secara material dengan jerih payah kamu sendiri tanpa bayang-bayang orang tua kamu, mungkin itu boleh dan sah-sah saja kamu lakukan. Tetapi tidak boleh kamu kayak 1000% yakin itu akan terjadi, tidak ya. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk umatnya ya. Jadi kamu tuh disuruh untuk suatu saat misalkan ada sesuatu kejadian yang tidak seperti prediksi kamu atau harapan kamu nggak boleh patah semangat, tidak boleh jadi menyalahkan sana dan sini, karena akan selalu ada dua sisi mata koin yang berbeda. Ya, tugas kita sebagai manusia biasa hanya berusaha. Misalkan di luar prediksi, apa yang kita sudah usahakan hasilnya ternyata di luar prediksi, kita juga harus siap. Siap nggak siap ya, kita harus menerima apapun yang Tuhan kehendaki. Tapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita di hidup kita, itu pasti yang terbaik untuk diri kita ya. Nah, tapi kita tidak boleh jadi patah semangat, menyerah, itu tidak boleh ya. Jadi kamu harus hati-hati, mewanti-wanti. Oke, kita akan buka bantuan combo dari Lenormand. Bagaimana supaya hal ini itu bisa diminimalisir, kejadian yang tidak kamu inginkan itu bisa diminimalisir. Oke, kita shuffle kartu Lenormand-nya, kita ambil satu kartu, kita ambil dari tengah ya. Kira-kira Lenormand card itu akan memberitahukan apa kepada kamu. Oke, ternyata the card is the book, research, truth and education. Oke, kalau kartu ini keluar artinya supaya goals kamu itu tercapai hampir mendekati 100% ya. Jangan sampai untuk memperbesar
lagi untuk memperbesar lagi kans supaya goal tujuan impian hidup kamu terwujud ya, mendekati 100% ya. Apa yang harus kamu lakukan menurut Lenormand? Kamu harus banyak-banyak melakukan riset, melakukan pencarian mandiri. Kamu harus punya banyak lagi database pengetahuan ya. Di sini juga kamu harus memiliki kebenaran. Kamu harus cari kamu harus haus akan kebutuhan mencari kebenaran. Dan juga di sini ada education, pentingnya pendidikan. Jadi di sini dikatakan bahwa kamu harus banyak tahu, banyak informasi, banyak selang informasi. Kalau bisa orang lain belum tahu, kamu udah tahu duluan ya. Jadi kamu diminta ya untuk melakukan riset ya yang luas. Jadi spektrum pengetahuan knowledge kamu tuh kamu perbesar dengan cara membaca banyak literatur, kamu baca banyak informasi lewat buku, media massa, atau juga bisa kamu melakukan tukar informasi atau meminta pengetahuan dari orang lain yang lebih expert. Seperti misalkan kamu tukar pikiran dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa, yang lebih berpengalaman. Itu akan sangat membantu kamu dalam mencapai goals hidup kamu. Ya, jadi jangan karena kamu itu sudah punya bakat pemimpin secara alamiah, terus kamu punya etos kerja yang tinggi, speed yang tinggi, fisik kamu bagus, ya kamu jadi arogan atau kamu jadi egois, jadi merasa pintar sendiri, ngerasa bisa ngerjain semuanya sendiri. Tidak. Di sini dibutuhkan, kamu tetap membutuhkan uluran bantuan orang lain dalam bentuk pengetahuan. Ya, dalam bentuk kebenaran. Jadi kamu harus sering mengisi diri kamu dengan informasi-informasi yang yang murni gitu ya. Jadi kalau kamu lagi mengejar bisnis kamu ya, kamu harus memperkaya informasi teknik atau metode cara berbisnis yang oke punya itu bagaimana, dengan cara kamu mencari tahu dengan yang lebih senior ya kan, orang yang lebih berpengalaman. Dan juga nggak ada salahnya juga kalau kamu mau mempertinggi title edukasi kamu. Misalkan kamu SMA, kamu boleh kalau kamu ada rezeki, ada waktunya, ada kekuatannya, kamu bisa untuk ngambil ekstensi S1, S2 dan sebagainya. Ya itu kan formal ya, pendidikan formal. Tapi pendidikan informal juga bisa lewat kursus-kursus, atau kamu dengan memiliki koneksi jalur pertemanan yang luas spektrumnya. Kamu berteman sama A, B, C, mau dari background apapun, kamu serap semua ilmunya yang baik untuk kamu. Jadi di sini Lenormand mengatakan the book. Jadi untuk supaya dapat persentase tinggi, untuk supaya goal kamu tercapai ya, meminimalisir kegagalan ya, kamu harus melakukan riset, mencari kebenaran dan juga pendidikan ya. Oke, semoga menjawab. Semoga teman-teman yang memilih PL kedua bisa mendapatkan insight. Oke, gitu aja ya untuk teman-teman yang memilih PL2. Untuk teman-teman yang memilih PL1 dan PL3, stay tune. Oke, ternyata kalian memilih PL nomor 3, yaitu dengan aksesoris tulisan winner atau pemenang. Ya, saya berharap kalian semua menjadi pemenang dalam pertarungan nasib hidup kamu. Jadi saya mendoakan kamu banyak jalur menuju kemenangan. Asik. Oke, kita taruh di sini dulu. Ya, kita akan shuffle kartunya. Kita akan spread kartunya juga, dan kita akan ambil 7 kartu. Ini kartu pertama kita ambil dari sini, kartu kedua di sini, kemudian kartu ketiga di sini, kartu keempat di sini, kemudian kartu kelima di sini, kemudian kartu keenam di sini, oke, dan kartu ketujuh di sini. Oke, kita rapikan dulu sisa kartu yang ada. Kita taruh sini. Oke, ini adalah kartu pertama, kemudian kartu kedua, kemudian ini kartu keempat, ya. Ini kartu kelima, kartu keenam, kartu ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini kartu ketujuh, ya. Oke, kita akan lihat. Kartu pertama adalah sejarah masa lalu kamu, dari kamu kecil, dewasa, remaja hingga dewasa seperti apa. Oke, ternyata Ace of Cups. Jadi Ace of Cups itu adalah penuh dengan kabar baik di area emosional, perasaan. Jadi kamu secara emosional tercukupi, bahagia, relatif bahagia ya. Lebih banyak kebahagiaan dalam bentuk emosional yang kamu alami di masa lalu kamu ya. Jadi ini sesuatu hal yang bagus ya, karena ini akan mempengaruhi tumbuh kembang kamu dewasanya akan seperti apa. Oke. Kemudian apa yang mempengaruhi kok bisa kamu punya masa lalu yang lumayan bahagia? Kita akan cek. Oke, ternyata Eight of Cups. Eight of Cups ini kalau kamu lihat di sini, ini adalah seorang pengembara yang sedang melihat bulan ya, di gelapnya malam hari yang hanya diterangi oleh bulan. Dan di sini ada 8 cups yang dia sengaja dia
tinggalkan gitu. Nah, jadi ini adalah kartu yang mengisyaratkan bahwa kamu berkecukupan saat kamu secara emosional, karena bisa jadi karena keluarga kamu yang lingkungan keluarga kamu yang membesarkan kamu itu sudah meninggalkan ego masing-masing orang tua kamu. Bisa jadi pokoknya keluarga pihak yang membesar kamu telah menanggalkan seluruh egonya demi membesarkan kamu, demi memberikan kebutuhan emosional yang cukup untuk kamu gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kontradiktif ya, karena kamu bisa mendapatkan kenyamanan secara emosional, tapi secara caranya itu backgroundnya adalah karena mereka sepertinya fokus dalam membesarkan masa kecil kamu ya, sehingga kamu memiliki kecukupan dalam segi emosional. Dan di sini kamu harus mengapresiasi, menghargai pihak-pihak atau keluarga atau orang tua yang segitu fokusnya dalam membesarkan kamu. Oke? Sekarang kita akan lihat kartu berikutnya, yaitu kartu present saat ini yang sedang kamu alami secara general apa. Oke, ternyata Three of Pentacles. Three of Pentacles ini kalau kamu lihat adalah seorang pemuda ya, yang sedang melakukan diskusi. Nah, jadi kalau Three of Pentacles ini keluar, sebenarnya saat ini tuh kamu sedang dalam proses kerjasama dengan orang lain ya, bisa pihak apapun ya, dalam kamu mencapai goals kamu, mencapai tujuan hidup kamu ya, bisa dalam bentuk kamu dalam mencari uang ya kan, kamu dalam berbisnis, kamu dalam pekerjaan. Jadi ini sangat lekat bahwa kamu terkait dengan kerjasama dengan orang lain. Jadi kamu tuh tidak bekerja sendiri, kamu tidak mengusahakan apa yang menjadi tujuan kamu tuh seorang diri, tidak. Tapi ini sepertinya lebih kepada kongsi ya. Jadi seperti simbiosis. Jadi kamu tuh berserta rekan partner ya. Biasanya ini keluar karena kamu membutuhkan kerjasama dari orang lain. Mungkin orang lain memiliki kepintaran dalam bidang lain dan kamu membutuhkannya. Dan saat ini kamu sedang terlibat dalam hal itu. Oke? Kita akan lihat kartu yang menjadi rintangan kamu dalam masa saat kamu ini bekerja sama dengan orang lain ya. Oke, ternyata di sini keluar Queen of Cups. Sebenarnya kontradiktif ya dengan pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu kan lebih ke negatif, tapi kartu ini kartu yang bagus sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau kartu ini keluar Queen of Cups, kamu tuh sedang memiliki rintangan dalam memenuhi kebutuhan kamu secara secara emosional ya. Bisa jadi kamu tuh memiliki rintangan bagaimana ya caranya supaya dalam bekerja sama dengan orang lain, baik di kantor maupun kamu dalam berbisnis, itu kamu memiliki rintangan bagaimana bisa mengatur agar relasi kerjasama ini bisa tidak menemukan titik buntu, tidak menemukan perdebatan yang sengit gitu. Kamu tuh rintangan kamu tuh lebih kepada menjaga perasaan orang lain ya kan, lebih kepada bagaimana ya supaya tidak terjadi perselisihan atau salah paham ya, atau supaya jadi kamu tuh rintangannya tuh bagaimana caranya supaya profesionalitas itu tetap profesional gitu loh. Profesionalitasnya itu tetap terjaga tanpa membawa-bawa ranah emosi atau ranah kepentingan pribadi. Ini yang sedang kamu takutkan, rintangan kamu tuh seperti itu gitu. Aduh, jangan sampai deh kita tuh selek atau beda pendapat jadi malah dibawa-bawa jadi masalah pribadi gitu ya. Ini yang menjadi ketakutan kamu, ini menjadi rintangan kamu, ini yang menjadi rintangan kamu ya kan. Jadi malah justru kartu bagus ini malah menjadi rintangan kamu gitu. Jadi kamu tuh kamu banyak gak enaknya ya kan, kamu takut orang tuh jadi salah tangkap gitu kan. Jadi kamu tuh sebenarnya mungkin karena kamu juga backgroundnya itu waktu kecil itu terdidik ya, lebih lekat dengan emosional, jadi kamu tuh gampang gak enakan sama orang. Jadi kamu takut bikin orang tersinggung ya kan, malah jadi bagaimana. Nah, kita akan lihat ya di kartu berikutnya, sebenarnya ketakutan apa sih sebenarnya yang sampai kamu tuh merasa bahwa hal ini Queen of Cups itu menjadi sebuah rintangan atau hambatan ya. Kita lihat ketakutan kamu. Oke, ternyata High Priestess ya. Lagi-lagi ini kalau sudah dua keluar kartu berturut-turut sosok perempuan, ini biasanya ini apalagi High Priestess ya. Jadi ini tuh dalam lingkup kerajaannya, jadi itu sepertinya internal kamu. Bisa jadi ini yang menjadi ketakutan kamu tuh kayaknya bos, tapi dia bukan berarti dia perempuan 100% perempuan ya. Bisa jadi orang yang lebih senior daripada kamu, orang yang lebih berpengalaman daripada kamu. Bisa jadi dia seorang benar-benar perempuan, atau bisa jadi sosok itu memiliki feminine energy. Jadi kamu tuh punya ketakutan dengan sosok tersebut, karena kelihatannya sosok itu tuh sangat tegas, sangat kaku ya, nggak bisa hampir-hampir tidak bisa mentolerir yang namanya kegagalan atau ketidaksesuaian dari apa yang disepakati di awal gitu ya. Inilah yang menjadi ketakutan kamu gitu ya. Sekarang kita akan lihat apa sih
kartu berikutnya yaitu apa sih yang Tuhan atau semesta atau universe siapkan kepada kamu, talenta dalam hidup kamu yang disematkan supaya kamu tuh bisa survive atau bisa menyelesaikan persoalan hidup kamu. Oke, ternyata The Hermit. Ya, bagus sekali kartu ini ya. The Hermit ini adalah kartu kebijaksanaan ya. Kamu perlu untuk apa ya? Untuk rehat sebentar, untuk melakukan kontemplasi, untuk merenung gitu kan. Jadi kalau ini kartu keluar ya kan, dan ini ada talenta, kamu tuh sudah dikasih wisdom ya kan. Wisdom itu kebijaksanaan, kearifan dalam diri kamu dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kamu. Kamu memiliki sifat tenang ya, dan cara-caranya yang bisa dipakai adalah saat untuk apa ya, meminimalisir ketakutan dan rintangan ini terjadi adalah kamu harus bisa untuk calm down. Kamu harus menenangkan diri kamu ya kan. Kamu harus mempercayai intuisi kamu ya kan. Dan juga kamu harus segitu bijaksananya bisa menahan diri kamu, menahan emosi, menahan ego ya. Tujuannya bukan adalah supaya goals kamu tercapai ya. Kalau kartu The Hermit ini keluar, ini tuh kamu tuh punya inisiatif sendiri, sudah punya insting apa yang harus kamu lakukan sebenarnya. Hanya saja namanya manusia kan pasti punya ego, ingin dimengerti ya, ingin orang paham sama kita. Tapi kalau dalam lingkup mencari uang, mengais rezeki, itu kadang kita tuh nggak bisa mengharapkan orang untuk mengerti kita. Kenapa? Karena semua orang pengen kenyang sendiri, benar nggak? Nah jadi karena kamu sudah punya dikasih bakat alam seorang yang arif dan bijaksana, maka pergunakanlah hal itu dengan baik. Jadi kamu perlu untuk tenang. Jadi kalau ada sesuatu masalah, ada sesuatu yang memicu emosi kamu, atau kamu tuh rasanya pengen berantem aja, ingatlah bahwa kamu harus terus bisa untuk meng-calm down diri kamu sendiri dengan cara tadi. Kamu bisa untuk mundur selangkah ke depan, ke belakang. Mundur mah di mana-mana pasti ke belakang ya, bukan ke depan. Sorry. Jadi kamu mundur ke belakang sebentar, kamu diam saja dulu sebentar, renungi apa yang sebaiknya dilakukan, mengevaluasi apa yang setelah kamu lakukan gitu loh, supaya lebih smooth tuh jalannya ke depannya. Jadi seharusnya tidak ada yang perlu kamu takuti. Kenapa? Karena kamu tuh bisa menaklukkan kok diri kamu sendiri dengan kebijaksanaan yang secara lahiriah sudah tertanam dalam diri kamu ya. Oke, kita akan cek kartu masa depan kamu punya kecenderungan seperti apa. Oke, ternyata Five of Swords ya. Oke, kalau Five of Swords ini keluar artinya bisa jadi ini ya, yang intuisi yang saya dapatkan, bisa jadi ada orang akan ada pihak-pihak tertentu, ini kemungkinan besar ada pihak-pihak tertentu yang bisa saja mencuri ide kamu ya. Bisa saja ada orang yang secara tidak baik itu mensabotase hasil kerja keras kamu ya. Nah, kalau misalkan kartu ini keluar seperti gambaran terlihat bahwa kamu diminta untuk benar-benar kamu harus tenang. Kamu harus bisa melihat situasi, merenungkan ya. Siapa lawan, siapa teman, siapa yang setengah lawan, siapa yang setengah musuh juga. Kamu harus bisa pandai-pandai melihat situasi sekeliling kamu. Kamu juga harus melihat dalam diri kamu, ya kan? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Apakah saya masih saja malas, masih saja tidak disiplin, ya kan? Kamu harus bisa mengukur kedalaman diri kamu sendiri supaya kamu bisa jelas melihat sekeliling kamu, ya kan? Nah, jadi di sini apalagi ini sword itu lebih kepada logik, intelektual, pikiran. Nah, di sini bermain area pikiran kamu ya. Jadi jangan sampai kamu itu diakalin oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ya tadi dengan kebijaksanaan ini. Kalau kamu bijaksana, kamu bisa calm down. Kamu akan dengan jernih melihat sekeliling kamu, di depan kamu, ke kanan kiri kamu. Kamu akan melihat dengan jelas siapa yang bisa mendatangkan kerugian, mana yang bisa mendatangkan keuntungan ya. Pakailah talenta dikasihkan Tuhan supaya kamu itu sukses dalam menjalankan misi-misi kamu ya. Dan kamu nggak perlu takut nih sama atasan kamu atau siapapun, perempuan atau sosok feminine energy itu yang sepertinya kaku, yang strict sekali dalam seperti membatasi ruang gerak kamu. Kita nggak perlu takut selama kamu sesuai dengan kesepakatan, kamu melakukannya dan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kamu nggak perlu takut. Yang perlu kamu takutkan itu adalah diri kamu sendiri, dan dengan kamu bisa menaklukkan diri kamu sendiri, bisa clear up pikiran kamu ya, clear your mind, bersihkan hati kamu bisa melihat sekeliling kamu yang ada di depan, di samping, ke kanan kiri, yang pihak-pihak yang ada kecenderungan membawa kerugian kepada kamu, baik dalam kerugian di pekerjaan kamu maupun dalam bisnis kamu ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat bagaimana supaya kita akan minta bantuan combo dari Lenormand card untuk mengetahui bagaimana caranya supaya meminimalisir hal yang tidak diinginkan di masa depan ya. Oke, kita ambil satu kartu dari Lenormand. Kita ambil di tengah, kira-kira apa? Oke, ternyata di sini adalah the moon. The moon itu seperti explanation in English, emotions, intuition, and fantasy. Nah, di sini kartu Lenormand itu pengen kasih tahu kamu bahwa gunakan intuisi kamu, ya, gunakan intuisi kamu, dan kamu harus bisa pandai-pandai mengelola emosi kamu, ya. Dan juga kamu jangan berfantasi yang enggak gitu. Maksudnya berfantasi itu tuh bisa jadi ekspektasi lo ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa orang lain akan selalu baik dulu, atau kamu juga jangan seujon terus
sama orang juga. Jadi manusia itu dinamis ya. Yang jelas kamu harus bisa untuk meregulasi atau mengatur emosi kamu, supaya kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu. Jangan emosi yang mengendalikan kamu. Kamu mengendalikan emosi, jangan emosi yang mengendalikan kamu. Karena itu akan gak jelas juntrungannya. Dan yang jelas di sini intuisi ya, seperti halnya dengan The Hermit kan, seperti tadi sudah dijelaskan. Ini relate banget nih Lenormand sama tarot ya kan. Nah, jadi kamu diminta untuk memakai bukan feeling ya. Mungkin orang taunya feeling ya, tapi kalau intuisi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara perasaan, secara feeling ataupun secara metode ilmiah. Jadi intuisi itu seperti kata hati yang terdalam gitu loh. Jadi kayak itu sifatnya murni gitu loh. Jadi kamu harus percaya sama intuisi kamu. Kan kadang kamu juga tahu ya, kalau bukannya kita mengajarkan untuk berburuk sangka sama orang, tidak, tapi kadang kita kalau misalkan ketemu orang nih, kita udah, walaupun dia harum, dia itu cakep secara fisik, secara face ya kan, gesturnya oke, tapi kamu tuh punya intuisi, ini ada sesuatu yang gak beres nih sama nih orang. Percayailah intuisi kamu, tapi kamu tuh merepresentasikan dalam gestur itu nggak perlu sampai ngasih tunjuk bahwa kamu nggak suka atau ada yang nggak beres dari dia, nggak perlu. Kamu cukup dalam hati, dalam pikiran kamu, wah saya mesti hati-hati nih, apa yang membuat intuisi saya seperti ini ya. Nah seperti itu kamu cari tahu, karena dengan seperti itu kamu akan punya potensi jauh lebih besar untuk kegagalan itu bisa terhindari atau diminimalisir gitu. Jadi remember the moon, regulasikan emosi kamu, percayai, perkuat intuisi kamu, dan jangan kebanyakan jangan kebanyakan berhayal atau berharap orang lain memahami kita ya. Oke? Jadi itu saja untuk file ketiga. Terima kasih sudah menonton, semoga resonate, relate ya. Jika ada yang relate dan resonate, saya ikut senang, semoga membantu. Tapi kalau misalkan tidak relate atau tidak ada yang relevan, mohon untuk di skip aja. Mungkin readingan kamu ada di file-file yang lain atau mungkin juga di edisi-edisi berikutnya ya. Terima kasih untuk yang memilih file ketiga. Untuk yang memilih file 1 dan kedua, stay tune.